Kita mulai dengan momen viral. Oke, viral membuat orang tahu Anda atau tahu produk Anda. Tapi itu cuma momen yang pertama. Dari 5 rukun komika, poin pertama adalah personal branding. Sekali lagi, viral membuat orang tahu Anda. Tapi ada jarak dari tahu, kenal, berteman, teman main, dan jadi sahabat. Sebenarnya funnel gitu kan sebenarnya kan. Untuk yang marketing pasti tahu itu sebenarnya funnel. Cuman saya lebih senang menggunakan istilah pertemanan karena kita lebih familiar. Awalnya sebelum kita bersahabat dengan seseorang, kita mulai dari lu tahu atau nggak tahu nih orang. Ya kan? Tahu belum tentu kenal. Tahu si Panji nggak? Tahu. Kenal lu? Nggak sih, tahu doang. Dari tahu belum tentu kenal. Kenal belum tentu teman. Kenal Panji nggak? Kenal. Temenan nggak? Nggak teman juga sih, kenal doang. Nggak semua teman enak jadi teman main. Dan nggak semua teman main ujungnya jadi sahabat. Biasanya ketika dari tahu ke kenal, berarti ada pertemuan yang lebih sering. Dari kenal ke teman, biasanya ada persamaan. Dari teman ke teman main, ada kepercayaan yang membuat orang ini mau ngambil resiko, menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang untuk ketemu. Dari teman main untuk jadi sahabat, biasanya ada pengorbanan. Saya ngelihat dia pernah berkorban untuk saya, dia tahu saya berkorban untuk dia, lalu jadilah sahabat. Di Comika, kami menggunakan funnel itu untuk menggambarkan proses yang seorang stand up comedian mesti lakukan. Dari momen dia viral, bahkan dari momen dia tidak viral, apa yang dia lakukan dalam karir adalah memindahkan sebanyak-banyaknya orang yang nggak tahu jadi sahabat. Sehingga yang dia lakukan adalah personal brand. Saya sering menggunakan cara ini untuk menggambarkan, tapi saya tahu di sini juga pasti ada praktisi personal branding, dan nggak semua percaya dengan definisi saya. Tapi definisi saya, personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Saya ulang. Personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Contoh, siapa di sini yang, saya agak malu ngomongnya, tapi siapa di sini yang fans Manchester United? Pemberani. Sahabat botaku pemberani. Keren. Oke. Di sini ada pendukung Arsenal? Di belakang, orang susah. Oke. Misalnya Anda adalah fans Manchester United, peluang yang Anda inginkan adalah dikirim ke Old Trafford gratis, diongkosin semuanya untuk nonton dan menikmati pertandingan. Itu peluang yang Anda ingin. Pertanyaannya, apakah mungkin peluang itu Anda dapatkan kalau orang bahkan nggak tahu Anda suka Manchester United? Nggak mungkin kan? Jadi apa yang kita lakukan supaya kita dapat peluang yang kita inginkan? Kita bilang sama dunia, kita fans Manchester United. Dari mana? Sosmed, YouTube kah, Instagram kah, Twitter kah, itu pun tidak cukup. Kenapa? Karena kita tahu emang cuma kita yang ngefans sama Manchester United. Pada akhirnya kita mesti ngasih tahu apa yang membedakan diri kita dengan yang lain. Dan itu baru Manchester United. Kalau misalnya Anda, peluang yang Anda inginkan adalah jadi travel vlogger, dibayarin naik pesawat, hotel dan segala macamnya. Apakah peluang itu akan nyampe kepada Anda? Nggak mungkin kalau Anda nggak bilang Anda suka traveling, Anda suka nge-review, dan seterusnya. Jadi personal branding ini adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan.